yang mereka lupa, yang mereka yang mereka reveal case 1 berjudul Kematian Bos Besar. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut memeriahkan dan berdeduk Syria. Untuk case pertama ini kita akan mulai reveal jawabannya. Buat yang belum nonton atau yang udah lupa case-nya seperti apa, bisa dilihat dulu ya. Nah, setidaknya Dewan Juri itu punya 5 indikator untuk menentukan seberapa tepat analisis dari teman-teman. Jadi yang pertama, itu siapapun yang mempertimbangkan atau setidaknya mencantumkan background dari Pak Indragiri sebagai musisi, sebagai komposer, penulis lagu. Nah, selamat, Anda telah on the track, berada di jalan yang benar. Ya karena itu yang bikin simbolnya jadi aneh dan makin misterius ya, karena titik garis titik kenapa harus pakai 3 jari gitu, harus pakai repot-repot dia ngecap pakai jempol, jari tengah, jari manis. Enggak, kan bisa dipakai gini aja, 1 jari gitu bisa kan. Nah, makanya siapapun yang menebak itu adalah kunci piano atau keyboard, ya betul, itu adalah kunci keyboard untuk salah satu nama dari perusahaan yang dituju, alias yang korban anggap sebagai pembunuhnya ya. Seperti apa kuncinya? Kalau teman-teman biasa pakai piano kecil MIDI itu kan biasanya kan dewa-dewa komposer musik itu kan pada pakai itu ya. Kita masukin aja satu-satu, nanti kelihatan. Berikutnya, siapapun yang mempertimbangkan isu penjualan anak usaha atau divestasi itu menjadi akar masalah utama dalam kasus ini, ya selamat, Anda juga berhasil on the track. Karena ini ada hubungannya nanti sama indikator putnya itu soal sisi personal mungkin ya dari si korban. Coba diperhatiin lagi. Korban itu pernah ngompasin calon mantunya, ya mantunya sekarang ya, calon mantunya untuk bikinin dia karya, terus dia juga dengan teganya bikin anaknya itu putus sama kekasihnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Terus ya maksa-maksa ya kan, si Michael kan dipaksa-paksa untuk masuk politik, dan yang D juga ya itu dia walaupun bener dia juga melarang gitu, nggak ngasih kebebasan gitu. Jadi ada nggak sih kemungkinan kalau dia itu sebenarnya mau mendivestasi itu emang juga karena sisi egoisnya ya kan, karena emang dia pengen ngasih pelajaran ke anaknya. Ayo ya kan, kalau kita lihat track record Pak Indra ini, si korban ini, dia kemungkinan dia akan melakukan itu. Coba perhatiin, Michael itu punya kepentingan juga terhadap bisnis transportasi ya kan, bisnis impor lewat kapal itu dia punya kepentingan ya. Pernah impor mobil gitu kan, impor alat-alat gaming, impor suku cadang balap mungkin ya kan. Dan Michael ini yang paling dirugikan kalau perusahaannya divestasi ya, karena dia juga punya kepentingan di situ. Dan Michael itu kayak udah memendam beberapa perasaan. Jadi mungkin kalau perusahaannya itu nggak disentuh-sentuh atau dia cuma dipaksa-paksa doang jadi politisi gitu, itu sebenarnya mungkin nggak bakal bikin dia jadi pembunuh bapaknya sendiri ya kan. Terakhir, ini yang lumayan plot twist nih, yang bisa jeli melihat kalau kenapa sih kok racunnya dikasih ke anggur hitam. Terus kan harusnya ketahuan ya sama yang lain ya, atau ketahuan CCTV misalnya. Kenapa kok bisa gitu dimasuk-masukin, disuntik-suntikin ke anggur, terus sepercaya diri itu bahwa anggur itu akan dimakan? Karena kan orang kaya bro, jadi nggak mungkin buahnya ada di satu piring doang kan, itu pasti ada tersebar minimal 3-4 nampan di atas meja kan, di atas meja rapat itu. Nah, kenapa bisa kepikiran? Sebenarnya semuanya tahu kalau Michael itu akan melakukan tindakan nekat. Jadi kalau ada yang bilang ya sebenarnya semuanya pada ikhlas kalau korban itu mati, ya itu akan aku benarkan. Mungkin bukan ikut membunuh, tapi mereka semua itu udah paham ya kalau, dan ya terserah lah. Nah, semuanya pada gitu mungkin ya, paling dikira sakit biasa gitu kan, namanya juga udah tua. Nah, yang mereka lupa ada Tiara yang mencurigai dan lapor ke polisi dan membocorkan semuanya. Jadi sayang sekali ya
buat keluarga-keluarga Pak Indra menjadi ketahuan deh. Terima kasih buat semua yang sudah memeriahkan case pertama ini. Tunggu case berikutnya dari minggu depan. Selamat berdeduksi ria.